Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Or tremble death, where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Will tremble death, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountain tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Shalom saudara, apa kabar hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini saya bisa kembali sharing buat Bapak Ibu Saudara. Nah saudara, hari ini saya ingin sharing buat setiap kita. Saya ingin meneruskan atau ingin memperjelas buat saudara apa yang kemarin saya sharing buat kita. Kemarin kita membahas dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata seperti ini. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah saudara, Rasul Yohanes di sini memberitahukan buat setiap kita bahwa di dalam kasih Allah yang sempurna dalam hidup kita tidak ada ketakutan. Ketakutan akan apa? Ketakutan bukan hanya terhadap kematian, tapi ketakutan terhadap hukuman Allah. Nah, saudara, hari ini saya ingin lihat, kita akan sama-sama belajar dari ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 dari 1 Yohanes pasal yang keempat. Di sana ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 firman Allah berkata seperti ini. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Perhatikan, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, saudara, apa yang ditaruh di ayat yang ke-17 ini sebenarnya sama dengan apa yang ditulis Yohanes dalam suratnya. Dalam Yohanes pasal yang ke-15, di sana Yesus berbicara tentang pokok anggur yang benar. Dan saudara perhatikan, saya akan bacakan beberapa ayat. Ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, saudara, ini adalah pesan yang luar biasa yang disampaikan oleh Yohanes. Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, dia berbicara bagaimana kita sebagai orang percaya yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus terus tinggal di dalam kasih. Tinggal di dalam kasih berarti kita tinggal dengan persekutuan bersama-sama dengan Bapa di sorga, bersama-sama dengan Yesus Kristus. Nah saudara, dalam kehidupan kekristenan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, mari kita terus gaungkan dalam diri kita bahwa kasih Allah yang tercurah buat kita itu jauh lebih besar dari segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, yang ada di dalam kehidupan kita. Baik itu kemampuan-kemampuan kita, baik itu kekurangan-kekurangan kita. Kasih Allah jauh lebih dari semua itu. Sehingga tidak ada satu hal pun dari kehidupan kita yang bisa membuat kita meragukan bahwa Tuhan itu baik buat kita, Tuhan itu setia buat kita. Dalam keadaan yang sulit sekalipun kita bisa percaya bahwa Allah itu ada, Dia setia, Dia mengasihi kita, dan kita tidak punya rasa ketakutan terhadap hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Yohanes menulis juga kitab Wahyu. Nah, saudara, Yohanes menghadapi semua pencobaan, Yohanes menghadapi setiap aniaya tanpa ada rasa takut sedikit pun dalam hatinya, karena dia mengerti dalam segala situasi
dalam keadaan apapun, mungkin dalam keadaan penganiayaan, dalam keadaan dia dikejar-kejar, dalam keadaan dia di dalam penjara, dia tahu dengan pasti bahwa Allah berkuasa, Allah mengasihi dia, dan Allah tidak mungkin meninggalkan dia. Saudara, poin yang ingin saya kasih tahu buat kita adalah hari ini ada banyak orang yang ketakutan dengan keadaan yang sedang menimpa seluruh dunia hari ini. Khususnya buat kita, orang-orang percaya. Ada yang berkata, kok bisa ada anak-anak Tuhan, ada pendeta yang bisa terkena coronavirus? Apakah mereka kurang mengasihi Tuhan? Apakah Tuhan tidak menjagai mereka? Bukan seperti itu. Kenyataannya, bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka, tapi secara nature memang manusia, memang bumi ini itu sudah jatuh ke dalam dosa, dan memang apa yang terjadi hari ini adalah penggenapan dari firman Tuhan yang sudah ada ditulis ribuan tahun yang lalu buat setiap kita. Kalau ada orang bertanya kepada saya, Pak, apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak terkena coronavirus? Apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak jatuh ke dalam pencobaan? Apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak mengalami kerugian dan lain sebagainya? Jawaban saya, kalau saudara tanya ke saya satu formula, apakah kita harus hidup suci, kita harus melakukan A, melakukan B, memberikan ini, memberikan itu, dan itu menjadi jaminan buat kita bahwa kita tidak akan pernah mengalami kerugian, kita tidak akan pernah mengalami kekurangan, kita tidak akan pernah mengalami masalah. Nah, saya mau kasih tahu saudara bahwa kalau itu benar terjadi, kalau untuk bebas dari segala persoalan itu punya formulanya, berarti itu semua bukan anugerah buat kita, karena kita bekerja untuk mendapatkannya. Sedangkan Allah dalam Alkitab kita diajarkan bahwa Alkitab berbicara buat setiap kita bahwa segala sesuatu yang manusia punya, waktu kita jatuh ke dalam dosa, waktu kita, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita kehilangan kemuliaan, kita kehilangan segala kemampuan kita nggak punya apa-apa dalam hidup kita yang bisa kita banggakan. Jadi segala sesuatu yang bisa kita terima, kita nikmati hari ini, itu adalah anugerah Allah. Saudara berkata kepada saya, tapi Pak, saya akan belajar, Pak, saya akan berusaha. Saya mau kasih tahu buat setiap kita bahwa Tuhan memberikan kita kasih-Nya, memberikan kita anugerah-Nya supaya kita mampu untuk bekerja, supaya kita mampu untuk belajar, supaya kita mampu untuk melakukan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Kita menjadi karyawan yang baik, kita menjadi atasan yang baik, kita memimpin perusahaan dengan baik, kita mengelola keuangan dengan baik. Semua adalah campur tangan Tuhan buat kita. Itu yang kadang kita tidak sadari dan kita pikir semua adalah hasil dari kepintaran kita, kehebatan kita. Kita lupa bahwa tanpa anugerah Tuhan, tanpa kemurahan Tuhan, tanpa kebaikan Tuhan, kita nggak mungkin bisa punya semua itu. Karena pada dasarnya setiap kita kehilangan kemuliaan, kita nggak punya apa-apa dalam hidup kita tanpa anugerah Allah berkarya dalam kehidupan kita. Nah saudara, Yohanes ingin memberitahukan kita, tinggallah di dalam Allah, tinggal di dalam kasih. Tinggal di dalam Allah sama dengan tinggal di dalam kasih, karena Allah adalah kasih, dan kasih Allah buat kita itu sempurna. Nah kalau saudara tanya sama saya, Pak, gimana prakteknya saya harus tinggal di dalam kasih? Apa yang harus saya lakukan? Gimana sih prakteknya dalam kehidupan sehari-hari saya harus tinggal di dalam kasih? Nah, saudara bisa lihat dari Yohanes pasal yang ke-15, karena apa yang Yohanes sampaikan buat kita sebenarnya intinya adalah kita harus terus melekat dengan Tuhan. Kita harus terus punya hubungan yang erat dengan Dia, bukan karena azas manfaat. Kita datang supaya diberkati, kita datang supaya disembuhkan, kita datang supaya menerima sesuatu. No, tapi kita datang sama Tuhan, kita bangun hubungan sama Dia. Alasannya cuma satu, karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Karena Dia terlebih dahulu menerima kita. Karena Dia terlebih dahulu mati buat kita. Dia terlebih dahulu melakukan buat kita inisiatif untuk bisa punya hubungan yang erat dengan kita. Itu bukan datang dari manusia, itu datang dari Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa kita ini seperti domba-domba yang sesat, domba yang terhilang. Tapi Tuhan datang mencari kita, menemukan kita, sehingga kita bisa berjumpa dan mengalami Dia. Nah saudara, tinggal di dalam pokok anggur yang benar, tinggal di dalam Allah, tinggal di dalam kasih. Inilah bahasa yang dipakai oleh Yohanes. Tapi kalau saudara tanya ke saya, apa yang harus saya lakukan Pak untuk tinggal di dalam kasih, untuk tinggal di dalam pokok anggur yang benar? Pokok anggur yang benar itu berbicara tentang Kristus, itu berbicara tentang Yesus dan persekutuan dengan Dia. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam praktek kita sehari-hari, yang bisa saya kasih tahu saudara adalah, kalau saudara mau terus tinggal di dalam pokok anggur yang benar, saudara mau tinggal di dalam Dia, bagaimana caranya?
pelihara hubungan pribadi kita dengan Tuhan, terus ada dalam keintiman dengan Dia, terus baca dan renungkan firman Tuhan, kita ikut dalam persekutuan-persekutuan yang saling menguatkan, persekutuan doa, rajinlah untuk beribadah secara korporat, bersekutu bersama-sama dengan orang-orang seiman, rajinlah untuk datang kita mempersembahkan korban pujian, korban syukur kita di hadapan Allah, di gereja masing-masing, di persekutuan-persekutuan doa kita masing-masing, karena itu semua adalah bagian dari tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Dan itu juga masuk dalam bagian tinggal di dalam kasih. Kenapa? Karena di dalam persekutuan dengan Allah, kita akan semakin mengerti bahwa Allah mengasihi kita. Di dalam persekutuan secara korporat, kita bisa melihat bagaimana kasih Allah terjadi dalam hidup kita melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya berdoa supaya setiap komsel, setiap persekutuan doa, setiap komunitas-komunitas Kristen yang ada jadi perpanjangan tangan Tuhan, sehingga orang bisa melihat Kristus dalam satu komunitas yang baik. Saudara, ini adalah pesan yang luar biasa buat kita. Tinggallah di dalam kasih. Dan pada ayat yang ke-17 dari 1 Yohanes pasal yang keempat, di sana Yohanes bilang, kalau kita tahu kasih yang sempurna itu ada buat kita, kita tidak punya rasa takut ketika kita diperhadapkan pada pengadilan, sebab kita tahu bahwa yang membuat kita kuat, yang membuat kita bertahan, yang membuat kita ada dalam status dibenarkan, itu bukan karena kita, bukan karena perbuatan kita menyadari semua karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Sehingga segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Kita ada dalam komunitas, kita ada dalam gereja, kita ada dalam pembinaan dari hamba-hamba Tuhan. Itu semua masuk dalam rencana Allah untuk membuat kita tinggal di dalam kasih. Itu ada dalam rencana Allah untuk membuat kita bertumbuh di dalam Dia. Nah, saudara, ini yang harus kita sadari. Kalau saudara hari ini ada di gereja lokal, mungkin saudara nggak gereja di tempat kami di GBI Rock Malaysia, saudara mungkin ada di gereja lain, hari ini saudara tertanam. Nah, saya ingin kasih tahu, mari kita tertanam di gereja kita masing-masing. Kita harus punya rumah di mana kita tertanam. Kita harus punya tempat di mana kita bertumbuh. Kita harus punya satu rumah rohani buat kita, supaya kita bisa punya satu perjalanan kerohanian yang baik. Kita bertumbuh di sana, kita belajar di sana, kita dimerdekakan dari setiap hal yang belum merdeka dari diri kita di sana. Kalau saudara adalah jemaat dari gereja ini, saya himbau saudara, mari kita lebih aktif lagi. Mari kita lebih lagi dalam pengiringan kita sama Tuhan. Mari kita lebih lagi memberikan hidup kita buat Tuhan. Mari kita melayani Tuhan dengan apa yang kita punya. Sebab kita ditebus, bukan untuk menjadi orang-orang biasa. Kita ditebus oleh Allah supaya kita bisa maksimal dalam kehidupan kita. Nah, saya berdoa hari ini biar apa yang saya sampaikan dari kemarin membuat kita semakin mengasihi Allah. Bukan membuat kita jadi orang yang cuek, menjadi orang yang hidup suka-suka kita karena kita tahu kita dikasihi. Sekali lagi saya kasih tahu saudara bahwa kasih Allah buat kita itu bukan untuk membuat kita menjadi anak yang semena-mena, suka-suka kita ugal-ugalan, bukan. Tapi kasih Allah dalam hidup kita itu mendorong kita, memampukan kita untuk kita bisa terus diubahkan menjadi serupa dengan Dia, untuk membuat kita terus menyadari bahwa kita ditebus dengan kasih yang begitu besar. Kasih yang sempurna itu mengalahkan setiap kelemahan kita. Kasih yang sempurna itu mengalahkan dosa. Kasih yang sempurna itu mengalahkan cinta kita akan dunia ini. Nah, saudara, saya tutup dengan satu statement yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan yang sangat memberkati saya. Dia berkata seperti ini, cinta manusia terhadap dunia, terhadap dosa hanya bisa dikalahkan oleh cinta yang lebih besar, yaitu cinta Allah buat manusia. Karena kita telah menerima kasih yang lebih besar, dan tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Yesus buat saya dan saudara. Biar kasih itu termanifestasi dalam kehidupan kita, terjadi dalam kehidupan kita, dan mengubahkan kehidupan kita. Nah, hari ini mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan ini, dan mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar, yang sudah tercurah buat setiap kami, yang sudah ada buat setiap kami dan mengalir dalam hidup kami. Tuhan, aku berdoa biar setiap kami, Tuhan, terus ada dalam persekutuan dengan Engkau, terus ada dalam persekutuan yang manis dengan Engkau setiap hari, Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami terus kami dibawa, kami dibangun untuk menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Tuhan, terima kasih, berkati umat-Mu dimanapun kami berada hari ini. Engkau memberkati, Tuhan, pemerintahan yang ada di tempat kami tinggal, Tuhan. Engkau memberkati setiap dokter, setiap perawat yang ada, setiap obat-obatan yang ada. Tuhan, Engkau
tolong Tuhan biar lewat semua treatment yang dilakukan ada banyak kesembuhan terjadi. Dan Tuhan, kami berdoa buat pemulihan segala sesuatu ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang mengerjakan sesuatu buat semua bangsa. Engkau sedang memperlihatkan bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Dan kami berdoa Tuhan biar lewat semua yang terjadi ini ada banyak jiwa yang dimenangkan buat kemuliaan nama-Mu. Tuhan, tolong kami supaya di hari-hari terakhir ini kami bisa terus mengenal Engkau, kami bisa terus mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan. Nah, tanpa berkat-Mu kami gak bisa. Kemurahan-Mu itu yang membuat kami hidup hari ini. Terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin.